sebulan 2 bulan ketika malam hari orang tersebut enggak dulu dah gini. Pernah nggak sih kepikiran enak ya jadi santri, hidupnya di pondok, ngaji tiap hari, dekat dengan kiai, jauh dari hiruk pikuk dunia. Tapi apa benar sesederhana itu? Karena di balik gelar santri ada tanggung jawab besar, ada risiko, ada tantangan, terutama ketika kembali ke masyarakat. Kembali lagi bersama saya Fikri Pratama di acara podcast Story Santri, podcastnya Santri Lantani. Kita kedatangan santri yang jauh dari ibu kota, yakni ibu kota Jakarta. Boleh kita kenal terlebih dahulu. Apa kabar Kang Muhammad? Baik, alhamdulillah. Sehat ya kabarnya? Sehat. Lancar terus berarti puasanya? Lancar terus. Bisa kita kenalan mendalam dulu ya. Mungkin sudah berapa tahun ini Kang Muhammad mondok? Saya alhamdulillah sudah jalan ke 8 tahun. 8 tahun, masuk ke 8 tahun. Masuk ke 8 tahun. Memang mondok dari kelas 1. Kelas 1, mondok dari kelas 1. Berarti itu lulus SD, mondok langsung ke langitan. Iya, lulus SD langsung ke sini. Mungkin boleh diceritakan pertama kali mondok itu kan dari Jakarta tuh, diantar keluarga, sanak saudara atau memang bagaimana ceritanya? Ya, dari rumah sih diantar sama sanak keluarga, semua keluarga mengantar kepergian saya ya dengan rasa gembira lah, dengan rasa gembira. Tapi betah ya di pondok 8 tahun? Betah lah, tapi tetap sebulan 2 bulan ketika malam hari sampai kita mulai rindu rumah, mulai rindu orang tua, itu campur aduk perasaan. Tapi kan itu biasanya ketika anak baru, ya, kalau anak lama sudah banyak teman, lingkup dan circle-circle itu sendiri sudah aktif. Menurut Kang Muhammad sendiri sih, apa sih itu santri? Kalau santri menurut saya ya, santri itu adalah orang yang menuntut ilmu sih, lebih tepatnya menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama dan berusaha untuk memperbaiki adabnya dan mempertahankan bagaimana cara dia mengalami kehidupannya dengan yang dipelajari. Berarti kalau bukan menuntut ilmu agama, namanya bukan santri berarti? Santri juga sebetulnya. Gimana? Tapi santri dalam lingkup yang luas lah. Kalau santri yang dimaksud itu menuntut ilmu dalam agama Islam lah ya. Itu lebih tepatnya santri yang berusaha mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti banyak tuh orang-orang melihat dari luar santri itu bersih, taat agama, taat ibadah dan segala macam. Tapi jarang membahas apa sih resiko menjadi santri. Banyak sih sebenarnya. Resiko menjadi santri salah satunya apalagi kita ketika sudah di luar ya. Ketika sudah pergi ke masyarakat, resiko yang sangat besar adalah menyandang titel santri tersendiri sih sebenarnya. Kayak seperti ketika orang luar kan melihat kita, wah santri, ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Ketika kita melakukan suatu kejelekan pasti seakan-akan santri gini. Berarti seakan-akan orang luar tuh menganggap kita sebagai santri selalu membuat kebaikan tanpa kesalahan satupun. Benar sekali. Padahal santri ya sebenarnya manusia biasa yang berusaha menjadi baik. Iya. Tapi gimana pendapatnya Kang Muhammad seperti ketika ada santri di upload story, apalagi media sosial kan sangat luas jangkauannya. Terus banyak orang-orang yang melihat negatif atas hal tersebut, itu gimana? Kalau pendapat saya tersendiri sih kembali kepada pandangan orang tersebut sendiri ya. Berarti memang antara suuzon atau husnuzon dari prasangka itu. Tetap menimbulkan pro kontra ya. Apalagi uploadan santri tersebut yang berada ranah negatif kan itu seharusnya tidak dianjurkan ya sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada tanggapan orang tua sendiri lah ya, pasti. Ya untuk ini berlanjut kan kita tadi pertama perkenalan kita tahu bahwa bintang tamu ini dari Jakarta ya, ibu kota yang sangat keras bahasa kasarnya. Kita tahu Jakarta keras, individualis, penuh pemikiran yang pro dan kontra akan santri tersebut. Apa tantangan terbesar berdakwah di ibu kota terutama? Tantangan terbesar ya salah satu yang perlu digarisbawahi adalah cara kita bersosialisasi sih sebenarnya. Berarti sosialisasi nomor pertama. Soalnya dakwah di Jakarta itu gak perlu orang yang pengen dikasih tahu dengan salah satu misalnya gini di kitab gini semisalnya. Nah, lebih berarti nggak bisa dikasih tahu kayak gitu. Langsung kita ngasih dalil gini, kamu salah, kamu benar itu kan. Pasti kebanyakan orang Jakarta kan pemikirannya realistis. Mana logika saya pengen kenyataannya. Jadi lebih baiknya kita mengajak satu persatu bagaimana kita cara bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan menyatu dengan masyarakat itu lebih dakwah yang bisa mengajak mereka. Jadi bisa lebih akrab kepada. Benar sekali. Kalau kita langsung terjun di masyarakat yang tidak benar-benar tahu tentang ilmu agama, kita langsung memberitahu agama tersebut ini begini, tidak bahkan bisa diterima. Berarti caranya, berarti kita anggap orang Jakarta tuh awam akan agama. Awam dan bener idealis tenan, realistis pemikirannya itu. Berarti
cara kita berdakwah di ibu kota terutama atau bahkan di luar pulau ya seperti Sumatera, Kalimantan itu beda dengan cara kita berdakwah di Jawa Timur khususnya. Benar sekali. Apalagi kan Jawa itu terkenal dengan ilmu agamanya kuat ya. Pondok-pondok juga lebih banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jadi nggak bakal asing dengan namanya apa sih itu? Apa sih itu? Bener. Tentang ilmu agama, kitab-kitab. Bahkan mungkin di Jakarta lebih sedikit yang paham kitab kuning mungkin ya. Dengar pun bakal tidak. Bahkan bahasa Jawa itu nggak bisa, nggak Iya, ngerti ya benar pemirsa. sekali. Maka dikasih tahu itu harus dengan cara pelan-pelan kita mengajak orang tersebut begini ya cara agar kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan cara sholat itu kayak di kitab ini seperti ini lebih tepatnya seperti Berarti itu. kita lebih mendekatkan kamu mau nggak masuk surga, bukan kamu takut nggak masuk neraka gitu. Nah, lebih tepatnya seperti itulah. Pernah nggak mengalami momen Kang Muhammad ini di Jakarta yang membuat lelah akan dakwah tersebut? Mungkin menghadapi orang-orang Jakarta, lingkup dan sosialisasi di sana. Sebenarnya itu momen ketika kurang supportnya orang sekitar sih. Itu yang Berarti memang support dari kiri kanan sekitar itu penting ya untuk kita sendiri. Benar, penting sekali ya supportnya orang sekitar itu sangat bisa menimbulkan kita semangat dalam berdakwah. Tapi saya teringat dengan makalah Arab ya, manjada wajada. Manjada wajada. Berarti siapa bersungguh-sungguh Mati bahkan ditemu nih kan. Ya mungkin ada suatu ketika diceritakan lebih realistis lagi ketika dakwah atau ketika bukan dakwah kayak ceramah di lingkup rame, mungkin sampean ini pernah ngasih tahu seseorang terus tidak diterima gitu dakwahnya sampean. Iya. Ya kayak misalnya ya, kayak saya mungkin aja. ada masalah sholat atau zakat dibanding dasar-dasar dulu. Ya seperti saat sedang nongkrong sih sebenarnya. Kayak nongkrong lagi rame-rame. Sholat sudah masuk waktunya. Lah, tanggapan orang tersebut, enggak dulu dah gini-gini. Itu benar-benar. saya prihatin. Nah, gimana saya cara berpikir bagaimana orang itu ingin sholat. Nah, saya mulai berpikir gimana ya cara agar itu orang mau sholat dengan cara tidak saya memaksa. Nah, sedikit-sedikit caranya waktu main kita tidak mau bergerombol, tapi ayo kamu sholat dulu baru nanti saya berarti main. dakwah kita bilhal ya, bener. Jadi kayak ayo kamu sholat dulu baru nanti kita main. Nah, berarti itu dakwah juga bukan nggak harus ceramah ya. bener, bukan nggak harus ceramah. Lalu mungkin bagaimana solusinya agar kita tuh tetap berdakwah tanpa bentrok dengan realita masyarakat? Salah satu solusinya ya tetap jangan terlalu pemikiran kita tuh diteguh-teguhkan banget. Jadi harus ikut alurnya. Berarti tetap ikut konsep masyarakat. Tapi jangan sampai terbawa arus. Iya, benar. Dalam garis bawah jangan sampai terbawa arus. Kita harus punya pegangan yang kuat dan punya rasa ingin mengajak sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita malah ikut ke mereka. Yang paling penting itu sedikit demi sedikit. Soalnya gak bisa itu. Orang Langsung ngajak dengan banyak. langsung Nggak bisa. pasti. Terus mungkin Bertahap. motivasi untuk para santri atau relawan yang nanti akan ditadrid-tadrid di masyarakat yang sedang belajar dan suatu hari akan kembali ke masyarakat itu bagaimana? Untuk motivasi tersendiri sih, ya santri punya ilmu itu jangan sampai tidak diamalkan. Berarti harus diamalkan walaupun itu sedikit ya. Walaupun itu sedikit dan walaupun itu untuk orang-orang sekitar kita seperti saudara kita yang masih awam. Nah, karena ada makalah Arab al ilmu bilang amalin kasyajari bila samarin. Pasti ya orang-orang pemirsa juga tahu artinya ya. Lah pesan saya sendiri ya, saya pernah jauh dari salah satu guru bahwa santri itu seperti lampu kata-katanya. Santri itu seperti lampu. Nah, dalam lingkup pesantren, lampu itu beda-beda wattnya. Ada yang 5 watt dan yang paling besar masyaikh kita. Itu misalnya 50 watt. Nah, santri misalnya kita 2 watt, 5 watt. Nah, ketika lampu 2 watt itu tersebut dipindah atau dibuang ke masyarakat yang gelap, pasti gelap tetap total bakal bersinar. Ya. Jadi Walaupun jangan itu sampai sedikit. pesimis. Jangan sampai kita merasa ilmu kita sedikit terus kita nggak mau berdakwah di Jangan halayak sampai umum. pesimis, itu yang Kita lebih baik kita mengulang atau mengajar walaupun itu satu huruf ya. benar sekali. Jangan sampai pokoknya untuk santri yang punya ilmu sepeser pun, walaupun itu kita mengajarkan hanya huruf alif mungkin. Ya, huruf Karena alif itu dan akan bacaan menjadi- bismillah bahkan. Karena itu akan menjadi amal jariah untuk kita Benar sendiri. sekali. besok. Ya mungkin pesan-kesan nih terakhir. Pertama kesan dulu selama mondok 8 tahun ini. Mungkin kan setahun lagi akan lulus ya. Kesannya dulu gimana mondok di Kesan Langitan? saya sendiri ya untuk ya banyak sekali haru, macam-macam Suka perasaan, duka. suka duka, yaitu yang membentuk mental saya. Penting banget itu mondok membentuk mental dan melatih saya kesabaran, disiplinan, dan dituntut dengan keadaan sih sebenarnya. Jadi kita menjadi dewasa, pola pikir dan tata sikap kita. Nah, Berarti memang dididik semua itu dididik semua dalam lingkup rangkup pondok jadi satu pesantren. di pesantren ini. Sangat Jadi sangat penting. terstruktur sekali ya. Benar sekali. Jadi alhamdulillah. Mm. Untuk pesannya mungkin
pesan-pesan adik-adik yang mungkin apa Baru di bawahnya, iya. di bawahnya sampean atau yang akan mondok, yang Iya. pasti kan kalau mereka mondok mereka akan dakwah di kemudian hari itu Nah. apa pesannya? Pesannya untuk santri-santri yang mau mondok atau yang sudah mondok, pertahankan. Dan yang baru mau mondok itu jangan sampai punya niatan gak jadi mondok. Gak jadi mondok. Karena mondok itu sangat penting. Dalam segi pola pikir, dalam segi perilaku kita itu sangat ditata dalam pondok pesantren. Ya, setiap hasil yang manis pasti butuh usaha yang tragis lah. Itu Hasil yang manis butuh usaha yang, tragis. ya. Itu pasti penting sekali. Jadi itu tadi Sobat Menara Langitan, menjadi santri itu bukan sekedar mondok dan ngaji, Bukan. tapi siap memikul amanah ilmu di tengah masyarakat. Risikonya besar, tantangan nyata, tapi pahala pun luar biasa. Terima kasih Kang Muhammad atas Sama-sama. perbincangan hangat. Ya, jadi ini cerita dan motivasi untuk kita yang akan berdakwah di kemudian hari ya, mungkin walaupun 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, tapi kita tetap akan dari santri, kita akan terjun ke masyarakat sekitar. Pastinya. Ya, terima kasih kepada pemirsa, penonton dimanapun antum berada. Usai sudah perbincangan kita di acara Story Santri ini. Apabila ada salah kata, saya undur diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.